Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang dimensi 3, yaitu membahas jarak titik ke bidang pada bangun ruang untuk bidang datar. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis pada bangun ruang untuk bidang datar. Dalam kesempatan kali ini, kita lanjutkan bagian yang selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang pada ruang bidang datar. Bagaimana konsep tentang jarak titik ke bidang dalam bangun ruang untuk bidang datar? Baik, kita bisa perhatikan konsepnya berikut ini. Di sini ada bidang alfa yang warnanya biru, kita sebut sebagai bidang alfa. Kemudian ada titik P di sini. Apa yang dimaksud? Jarak antara titik P dengan bidang alfa. Setelah kita perhatikan, bisa kita analisis sebagai berikut. Yaitu titik P itu terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis, di mana garis itu adalah tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik potong atau titik tembus pada bidang alfa. Sehingga bisa dikatakan bahwa titik P di sini, apabila kita proyeksikan atau ditarik secara tegak lurus, hasilnya adalah Q. Jadi ini sama dengan konsep-konsep sebelumnya bahwa jarak titik itu adalah merupakan jarak antara titik semula dengan hasil proyeksinya. Terutama apabila kita mencari jarak titik terhadap garis. Dalam hal ini, untuk jarak titik ke bidang juga sama, yaitu jarak titik tersebut dengan hasil proyeksinya. Berarti titik P ini, apabila kita proyeksikan menghasilkan titik Q, maka jarak P ke bidang alfa, yaitu panjang garis PQ. Jadi di sini kita simpulkan bahwa panjang ruas garis PQ merupakan jarak titik P ke bidang alfa. Ini memang konsep mendasar, ya, konsep prinsip tentang jarak titik ke bidang. Baik, di dalam kita nanti menentukan jarak titik terhadap bidang pada bangun ruang bidang datar, kita tempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dari titik P ditarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Perlu kita ingat bahwa garis M ini adalah tegak lurus dengan bidang alfa. Apabila garis M, ya, sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Kemudian yang kedua, ya, tentukan titik tembus atau titik potong dari garis M tersebut terhadap bidang alfa. Misalkan titik tembus atau titik potong ini adalah titik Q, maka bisa disimpulkan bahwa jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang garis PQ. Jadi ini menegaskan konsep yang tadi. Dengan demikian, pengertian jarak titik ke bidang ya secara jelas bisa dikatakan demikian, bahwa titik P ini diproyeksikan ke bidang menghasilkan titik Q. Jadi proyeksi ini adalah secara tegak lurus. Berarti di sini ada dua garis, ya. Dua-duanya ini adalah tegak lurus garis PQ. Namun nanti dalam permasalahan yang kita hadapi, ya ini nanti kita bisa menganalisis
Jadi kita tidak usah menggambar garis ini, tapi kita mencari garis-garis yang tegak lurus itu yang mana. Baiklah, kita perhatikan. Ini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah diketahui kubus ABCDEFGH. Kemudian ditanyakan manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut ini. Yang pertama adalah titik B ke bidang DCGH. Itu jaraknya berapa? Titik B ke bidang DCGH. Titik B itu ini. Kemudian bidang DCGH. Ini D, C, kemudian G, ini H. Jadi DCGH itu bidang yang belakang ini. Itu yang merupakan jaraknya yang mana? Setelah kita analisis, titik P, ulang ya, titik B, titik B, ini jika kita proyeksikan ke bidang DCGH, itu hasilnya bukan yang di D. Ya, makanya bukan BD jaraknya, juga bukan H, ya, makanya bukan HB jaraknya, ya, bukan G ya, maka jaraknya bukan GB atau BG enggak. Tetapi kalau titik B ini diproyeksikan terhadap DC GH, ini nanti hasilnya adalah titik C. Maka yang merupakan jarak titik B terhadap bidang DCGH, ya, karena hasil proyeksinya B itu adalah tepat di C, maka adalah panjang BC. Nih, jadi apabila rusuk kubusnya ini 8, berarti ini 8, ini juga 8, maka jaraknya atau panjangnya BC adalah 8. Jadi, nih. Kemudian yang kedua, jarak titik F ke bidang ADHE. Jarak titik F ke bidang ADHE. F itu ini. Kemudian ADHE, ini ADHE. Jadi ini bidang ADHE ini yang samping kiri ini ya. Ini pun juga kasusnya sama. Maka ya, ini ya, titik F ini kalau kita analisis, kalau diproyeksikan itu hasilnya di E, maka jaraknya titik F ke bidang ADHE adalah panjang FE, panjang FE. Kemudian yang ketiga, titik D jaraknya terhadap bidang EFGH. Titik D ke bidang EFGH. EFGH ya. EFGH. Ini bidang yang atas ini ya. Bidang yang atas. Kalau kita analisis jaraknya D terhadap EFGH, itu ya bukan DE, ya bukan DF, ya bukan DG, tetapi DH. Nih. Kemudian yang satu lagi adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF. A ke bidang BDHF. B, D, H, F. Nah ini. Jadi yang bidang diagonal ini ya. Ini. Jadi B, D, H, F. Ini. Jadi jaraknya ini. Nah kalau ini nampaknya agak berbeda ini ya. Ada berbeda. Kalau kita analisis A ini kalau diproyeksikan ke B, D, H, F. Ya, ini tidak terletak di B, tidak terletak di D, ya, tidak terletak di H, tidak terletak di F untuk hasil proyeksinya. Tetapi apabila kita analisis, nanti hasilnya proyeksi, ya, titik A ini adalah pada pertengahan BD, pada pertengahan BD, ya, pada pertengahan BD dan sekaligus juga pertengahan AC ini ya. Maka nanti misalkan ini titik O begitu, ya, ini titik O, maka nanti AO ini adalah setengah AC. AC diagonal bidang S akar 2. Kalau diagonal ruang S akar 3. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang kemarin. Nah, ini secara detail nanti ya, bisa kita lihat tadi ya penjelasannya secara teksnya atau secara tertulisnya. Baik, ini kita sambung contoh yang kedua. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm.
titik A, kemudian titik F, titik G, dan titik D. Dihubungkan sehingga berbentuk bidang AFGD. AFGD. Nah, ini. Seperti pada gambar di samping. Kita diminta untuk menentukan berapakah jarak antara B ke bidang AFGD. Nah, jarak B ke bidang AFGD. Baik, kita lihat analisisnya sebagai berikut. Bidang AFGD, kemudian ini titik B. Nampaknya ini seperti yang tadi ya. Jadi ini AFGD ini adalah diagonal bidang atau bidang diagonal ini ya. Maka apabila kita analisis untuk titik B ini jaraknya adalah tepat ke ini pertengahannya ini. T ini pertengahannya AF ya, karena garis BT ini tegak lurus dengan bidang AFGD. Maka jaraknya adalah BT. BT ini apabila kita lanjutkan sampai ke E. Jadi dan T ini di tengah-tengahnya ini, maka BT adalah separuhnya BE, separuhnya. Jadi dengan cara yang cepat ya, maka nanti BT ini panjangnya setengah BE. BE adalah diagonal bidang atau eh, yang biasa sering kita sebut adalah A akar 2 atau S akar 2. Berarti BT S akar 2 karena rusuknya tadi 9. Ulang ya, karena rusuknya tadi 6 ya. Rusuknya 6 berarti ini panjangnya 6 akar 2. Maka BT adalah 6 akar 2 dibagi 2 atau 3 akar 2. Nah, langsung saja ya. Mungkin kalau pakai cara yang ini juga tidak apa-apa, tapi kalau pakai eh, konteks diagonal bidang ya langsung tidak apa-apa, kita boleh menggunakan itu. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini variasinya tidak dikubus tetapi dilimas. Diberikan limas T, A, B, C, D dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Nah, titik O nih. Jadi AC dan BD perpotongan di sini. Kemudian ya, jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm, berarti ini semuanya yang bidang alas ini panjangnya 6 cm, berarti berupa persegi. Kemudian TA, TA, TB, TC, TD 3 akar 6. Berarti ini TA, kemudian TB, TC, TD semuanya 3 akar 6. Dan tinggi limas, tinggi itu adalah proyeksi titik puncak ke bidang alas. Tingginya berarti T diproyeksikan, ini hasilnya adalah di pertengahan bidang alas. Jadi ini O. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapa jaraknya O ke bidang TBC. Berarti bidang TBC itu yang ini. Kemudian O-nya di sini. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka nanti ini kita fokus pada segitiga ini. Segitiga siku-siku T, O, P. Ya, segitiga T, O, P. Ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Yang merupakan jarak titik O ke bidang TBC. Ini adalah proyeksi titik O ke garis TP ini ya. Ke garis TP. P ini juga tengah-tengahnya. Yaitu OR. Maka kemarin kita ingat bahwa kalau kita mencari panjangnya garis yang seperti ini, kita sudah menggunakan konteks yang kemarin. Ya, OR itu berapa? Karena ini siku-siku, maka yang mengapit dikalikan dibagi yang dituju. Berarti TP ini untuk mencari OR. Mungkin di modul ini pembahasannya agak berbeda, tapi kita menggunakan yang konteks ringkas saja ya, menggunakan konteks ringkas saja. Kalau begitu, OP ya separuhnya AB karena di tengah-tengah berarti ini 3 ya, ini 3.
Kemudian TO tadi tingginya, tingginya sudah diketahui 3 akar 6. Nah, ini yang belum diketahui, TP ini dicari terlebih dahulu. TP yang jelas kalau mencarinya menggunakan teorema Pitagoras. Oh, sudah dicari di sini ya, sudah dicari sini. Sebelum TP, tetapi TP kuadrat terlebih dahulu. TP kuadrat, ya, TP kuadrat, TP dikuadratkan ini sama dengan jumlah kuadrat dari TO dan OP. Maka ini TO kuadrat ditambah OP kuadrat, yaitu 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 36 ditambah 9, itu 45. Ini masih TP kuadrat. Kalau dicari TP-nya, berarti akar 45. Diakarkan. 45 ini adalah 9 kali 5. Kenapa kita tulis 9 kali 5? Karena yang depan harus kita atur sehingga nanti kalau dicari akarnya pas. Akar 9 kan 3, maka di sini jadi 3 akar 5. Jadi ini panjangnya adalah 3 akar 5. Berapa panjang OR? Bisa kita cari dengan cara yang berikut ini. Baiklah, untuk mencarinya jarak O terhadap R, untuk di modul sudah ada cara menggunakan konteks luas segitiga. Tetapi kita sudah sering menggunakan konteks, yaitu kalau mencari jarak pada suatu bangun segitiga siku-siku model khusus itu, kita bisa menggunakan yang itu, ya. Jadi yang mengapit dikalikan dibagi oleh yang dituju. Jadi kita menggunakan itu ya, menggunakan itu. Jadi kita tidak usah menggunakan konteks ini, tidak apa-apa ini. Tidak usah menggunakan konteks ini, tidak apa-apa. Boleh, karena kita sudah punya cara yang cepat, tidak usah menggunakan ini. Jadi langsung yang ini saja. OR, ya, OR sama dengan yang mengapit dikalikan, ya. Yang mengapit itu kan ini ya, TO dan PO. Ya. Jadi OP dikali OT. Nah ini OP dikali OT atau TO sama aja. Dibagi oleh yang dituju. Nah, TP. Nah ini pembaginya TP. Kita menggunakan konteks ini saja. Walaupun akhirnya sama ya antara luas dan konteks yang kita punya. Tapi kita kan tidak usah memandang dari bentuk ini. Langsung OR gitu aja. Ini nggak usah ditulis. Nah, terlalu lama itu. Berarti nanti OR sama dengan OP kali TO. OP-nya 3 tadi ya. Kali TO. TO-nya ya, TO-nya adalah 6 ya. 6. Kemudian dibagi oleh tadi ya, dibagi oleh TP. TP sudah kita hitung 3 akar 5. Dengan demikian ini 3 bisa diringkas, maka tinggal 6 per akar 5. Nah, 6 per akar 5 ini nanti kalau dirasionalkan penyebutnya akan menjadi 6 per 5 akar 5. Jadi ini ya, dijadikan ini. Begitu. Kemudian untuk yang contoh 4, nanti bisa kita lihat ya, contoh 4 ini juga berlaku khusus ini ya, berlaku khusus. Jadi kubus ABCDEFGH panjang rusuk 9 cm. Kita diminta untuk membuat sketsa kubusnya. Ya, setelah itu kita diminta untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Ini titik F-nya ini bidang BEG ya, atau BGE sama aja. BEG ini. Nah, titik F ini kalau diproyeksikan ke bidang BEG itu hasilnya jatuh pada garis ini. Ya, ini pertengahannya EG ini. Kemudian ini B dan O kita hubungkan ini BO. Nah, proyeksinya F ini jatuh di garis ini. Nah, apabila ini kita pindah ke bidang datar, nanti hasilnya seperti ini. Berarti ini FO, nah ini FO. FO kan separuhnya diagonal bidang. Kalau diagonal bidang kan FH itu 9 akar 2. Kalau separuhnya kan 9 akar 2 dibagi 2 separuhnya. Kemudian BF sama dengan 9. BF sama dengan 9. Kemudian BO belum ada ini. BO dicari menggunakan Pitagoras ini biasa. Ya, ini BO. Ya, BO kuadrat. BO ini kan jumlahnya kuadrat dari ini. BF kuadrat ditambah FO kuadrat.
sekian, sekian, ya. 9 kuadrat ditambah kuadrat dari dalam kurung ini, ya. Nah, ini kalau diringkas hasilnya 81/2. Tapi ini nanti kita akan sampaikan pembahasan secara khusus, ya, itu sudah kita sampaikan, ya. Kita bisa menggunakan yang ini cara menyederhanakan atau bisa menggunakan cara yang sudah kita sampaikan. Ya, baik, ternyata untuk BO ini kita hitung ketemunya 9/2 akar 6. Ya. Di sini maka kita akan bisa menghitung untuk panjangnya PF berapa. Sama, jadi kita tidak usah menggunakan konteks luas, maka ini kita coret saja, tapi kita menggunakan konteks yang mengapit dikalikan dibagi oleh yang dituju. Langsung cukup konteksnya ini saja. Nah, ini bisa dilihat, dibaca di modul kita. Kemudian cara yang lain ini nanti bisa kita sampaikan untuk dicermati. Dan kita dalam mengerjakan soal tidak usah menggunakan cara yang segitiga ini, tetapi kita lebih cepat menggunakan cara yang mengapit dikalikan dibagi sisi yang dituju panjangnya berapa. Kita peroleh akhirnya 3/6. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan tentang jarak titik terhadap bidang datar dalam bangun ruang bidang datar. Demikian dan sekian untuk soal-soalnya bisa kita kerjakan. Apabila ada kesulitan atau ada kendala bisa didiskusikan dalam grup WA kita atau bisa di Google Classroom atau bisa langsung kepada guru mata pelajaran. Demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.